Para mitra Kois Sepeda yang menjadi paham, ini adalah orang-orang di balik acara Kois Festival yang ke-13 tahun, benar? Iya. Sebenarnya udah berapa belas tahun sih Berapa belas tahun gimana? Kois Festival diadakan? Mungkin total 10 tahunan ya. Karena yang 12 sebelum ini tuh 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah, sebelumnya tuh selalu urut tiap tahun biasanya. Tiap tahun, karena mungkin terhalang karena pandemi kemarin ya. Kita kenalin dulu ya, ini ada Ko Mario dari Kois Club Semarang. Semarang Koi Club. Semarang Kois Club, Ya. Koi Club, oke. Kalau yang di sana juga ada Bapak Andreas. Bapak Andreas itu adalah ketua panitia acara Kois Festival. Jadi orang-orang di balik layar yang bikin acaranya sukses. Pak Andreas, apa kabar Pak? Baik, baik. Baik ya Pak. Semangat kan Pak? Tetap ya, semangat. Semangat. Aku nanya dulu ya ke Pak Andreas dulu ya, para mitra Kois Sepeda yang menjadi paham. Pak Andreas, ini kan Kois Festival yang ke-13 tahun. Ini rencananya itu maksudnya pelaksanaannya dari kapan? Terus bagaimana pelaksanaannya, keribetannya lah, pokoknya segala macam. Apa kesulitannya di tahun ini? Ya, jadi idenya sudah lama sih, karena Semarang vakum udah 2 tahun ya. Semarang vakum udah 2 tahun, 2019 kan. Tapi juga kondisi nggak memungkinkan karena pandemi ini. Ya ini kira-kira 6 bulan lalu dari kumpul-kumpul di rumah, tiba-tiba ada ide. Ya udah kita adain lagi, toh udah membaik kan pandemi. Jadi persiapannya awalnya ya kita kumpulin teman-teman penghobi dulu, hobi yang mau, karena mereka kan nggak dibayar ini. Jadi yang mau benar-benar punya waktu, tenaga untuk acara ini. Kemudian kita menginduk ke Kois sama SKC ya, Semarang Koi Club. Jadi ya Om Mario ini dari SKC yang sangat banyak membantu. Jadi konsepnya ya dari Om Mario ini. Oke. Ini semua. Jadi itu dari setengah tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian awalnya kan Agustus ini. Iya. Kita tunda karena waktu itu pandemi belum membaik kan. Akhirnya kita putuskan bulan Desember ini. Desember ya, mau di penghujung tahun ya, ditutup dengan acara Kois lah ya. Oh ya, kan ini pasti ada perbedaannya ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kan juga acaranya diadakan pas masih pandemik, walaupun sudah menurun tapi tetap ya Pak ya. Itu apa perbedaannya, terus kesulitannya di mana? Ya, jadi perbedaannya kali ini pertama adalah karena masih kondisi pandemi, makanya kita melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, jadi dengan ketat kita awasi para peserta, para siapapun yang terlibat, kita awasi, kita ingatkan pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Terus perbedaan kedua ya lokasi ya. Iya. Kita, tapi maaf Pak, aku potong, ini lokasinya luar biasa loh. Ya. Di Angkatan Darat itu luas ya. Jadi ini juga udaranya juga bagus, tempatnya luas, protokol kesehatannya juga, dan yang paling bagusnya lagi, jadi tidak boleh sembarangan ada orang masuk ya. Ya, betul. Tetap dijaga gitu sama bapak-bapak tadi pakai seragam itu luar biasa banget loh Pak. Jadi 6 bulan persiapannya akhirnya diadakan ya Pak ya. Pak Andreas, Kois Festival itu sendiri kan yang ke-13 nih ya, itu dalam berapa jangka waktu lama sih Pak diadakannya biasanya? Jadi ke-13 atau 13 itu artinya urutannya Kois mengadakan event show ya. Jadi terakhir 12 bener. Akhir 12, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Berarti 2 tahun yang lalu, 2019. Ya, jadi itu rangkaian yang digelar oleh Kois ya, yang digelar oleh Kois. Jadi ini yang ke-13. Kalau lokasinya beda-beda sih. Beda-beda ya. Semarang kebagian yang 12 dan 13 ini. Gitu. Harapannya apa Pak untuk kedepannya? Ya sesuai temanya ya, jadi kebersamaan dan sinergitas pecinta koi. Itu harapannya ya perkoian Indonesia itu lebih banyak manfaatnya nantinya. Kemudian secara perekonomian tentunya para peternak dan orang-orang di sekitar penjual seller itu ya harusnya lebih baik. Lebih baik ya Pak. Harusnya lebih baik.
itu perlu sinergi semua, dari pecintanya, dari penghobinya maksudnya, kemudian dari breedernya, dari sellernya. Kalau mereka bersinergi tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan itu otomatis kan akan mendongkrak perekonomian setidaknya di bidang koi ya. Iya. Terus harapan lain ya, manfaat lain yang diharapkan ya kebersamaan tadi, kan ada poin kebersamaan ya. Ya, poin kebersamaan ya. Ya, jadi kita tinggalkan semuanya ego apapun yang membuat kita terpisah, yang membuat kita nggak bisa bersama, ya kita tinggalkan. Iya. Ini koi, jadi kepentingannya ya untuk koi, gitu kan. Jadi intinya apa Pak? Tetap semangat ya Pak? Semangat. Tetap semangat. Oh bukan gini ya Pak? Jangan semangat tetap putus asa, bukan gitu ya? Bukan. Oh gitu. Tetap semangat. Ya, tetap semangat ya, bukan yang jangan semangat tetap putus asa. Kalau yang itu jangan semangat tetap putus asa. Bener nggak sih kameramen? Ya. Lu gitu kan? Kita sih orang tua yang mendorong anak-anak muda ini supaya lebih baik lah. Baik. Pastinya harapan semua orang mau jadi lebih baik ya Pak ya. Terima kasih Pak Andreas. Pak Mario, mau nanya-nanya dong. Boleh. Kenapa kau masih muda udah jadi veteran? Kebetulan tuh aku main koi itu zaman selesai SMA, awal-awal kuliah itu aku udah ikut join kepanitiaan di Jakarta. Makanya biarpun sekarang umur segini, aku udah main koi di lomba-lomba itu mungkin udah 12 tahunan. 12 tahunan ya. Termasuk ini ya, umur muda tapi jiwa veteran, apa salah? umur muda tapi pengalaman veteran. Gitu ya. Bener nggak sih? Ya, Pak Mario ini kan mewakili dari KOI Klub Semarang. Semarang Koi Club. Koi Semarang Koi Club. Gimana kok bikin acara ini, si acara KOI Festival yang ke-13? Kebetulan sih ini tuh pengulangan karena Kois Festival 1 sampai 11 tuh selalu di Jakarta, nggak pernah keluar dari Jakarta. Yang ke-12 baru pertama kali keluar Jakarta di Semarang. Nah, yang ke-13 ini di Semarang lagi, tapi memang ada break 2 tahun. Peningkatannya sih jauh banget, gitu kan. Karena kita ketolong tempat yang luar biasa juga, kan. Jadi secara jumlah fed, jumlah peserta ini tuh kita tuh sangat banyak. Fed kita 260 fed sudah laku, peserta ini 3.500 lebih. Jadi cukup rekor juga, apalagi fed salah satu rekor terbesar di Indonesia Sekarang hari ini. sekarang. Wow. Nanti kameramen kalau ngedit ditulis namanya, ini pas lagi ngomong Pak Mario, itu Pak Andreas gitu. Suka lupa kalau nggak diingetin ya Pak. Iya. Gitu. Maklum kalau dia soalnya putus asa terus, dia nggak pernah semangat. Bercanda ya Pak, biar nggak tegang kita Pak. Oh gitu ya Pak ya. Terus harapannya apa kok ke depannya? Terus mau buat apa lagi nih? Yang paling spektakuler lagi ke depannya, ada nggak sih hayalan-hayalan ke situ, angan-angan ke situ? Tapi bukan wacana ya Pak. Kalau sekarang kan rekor fed peserta terbanyak tuh, rekor internasional tuh kan dipegang Bandung, ya kan 4.400 ekor. Nah, kemarin kalau bisa memang ada rencana kita mau melampaui rekor itu. Jadi nggak cuman muri tapi udah internasional. Oh, keren ya Kok. Kalau yang lainnya sih ya intinya kita tetap rutin bikin koi show, ya kan, supaya kita bisa kumpul-kumpul teman luar kota, kita bisa ketemu teman Jakarta, Surabaya, Bandung kan, baru bisa kumpul kan Kalau ada acara. gitu. Jadi intinya tetap silaturahmi lah terjalin ya Kok ya, sesama pencinta koi, ikan koi. Kok kalau ikan koi sendiri itu menurut Kok di mata Kok tuh seperti apa sih Kok? Ya awalnya kan cuman kayak suka-suka ngelihat, tapi lama-lama kan udah saking lamanya main di sini ya mau nggak mau udah jadi bagian dari hidup lah istilahnya gitu. Biarpun bukan untuk bisnis, tapi hanya murni hobi. Gitu. Murni hobi ya. Saking segitunya ya, dia awalnya pertama tuh cuma lihat-lihat ada getar-getaran, lama-lama jadi nyangkut ya Kok. Selama ini ya Kok menjadi umur muda, pengalaman veteran. Thank you para Mista KOI yang menjadi paham. Hari ini pokoknya aku senang banget karena aku ketemu sama orang baru dalam hidup aku yang orang-orang luar biasa, terutama untuk ikan koi sendiri. Bener kan kameramen? Kau tahu nggak sih Koispedia tuh ada yel-yelnya? Kalau aku bilang Koispedia, Kok jawabnya apa? Yang awam jadi paham. Kok jawabnya apa? Oke, Koispedia. Yang awam jadi paham. Ya kan, tuh.
Oke, para pemirsa koi sepeda yang menjadi paham. Sudah tiba saatnya penjurian ikan dari 12 sampai 60 cm. Bayangin segitu banyaknya para pemirsa. Ini jam berapa ini? Baiklah, kita sekarang mau lihat ikan yang 12 sampai 60 cm. Bukan begitu kameramen? Benar dong. Oke. Oke, sementara lagi nungguin para juri bersiap-siap untuk penjurian yang ikan 12 sampai 60 cm. Nanti para penjuri, juri-jurinya akan penjuri di sana para pemirsa. Maklum ya ribet, ngomong udah beribet karena terlalu ramai. Terlalu ramai ikannya. Benar? Berarti kan pecah banget nih acara Kois Festival yang ke-13 tahun, pecah guys. Para pemirsa KSPD yang menjadi paham ya kan, iya aku seneng banget. Sekarang di sebelah aku itu ada Ibu Kurniati. Kamu tahu nggak sih Ibu Kurniati ini sering banget sponsorin acara Kois sudah 8 tahun. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Ibu jangan demam panggung gitu dong. Soal ibunya demam panggung katanya. Tadi mau ngewacarain aja tuh sampai ayo dong Bu gitu baru mau. Bu, Ibu kan udah lama nih sponsorin acara Kois 8 tahunan kira-kira ya. Itu wow, itu ya. Programnya apa tuh Bu? Program apa nih maksudnya Mbak? Sponsorin itu tuh karena apa gitu-gitu? Intinya sih kita mau support aja sih teman-teman di komunitas gitu. Karena kan biar sama-sama maju. Biar sama-sama maju, tapi nggak ada program-program khusus gitu misalnya biar apa atau apa gitu? Nggak sih, lebih banyak maksudnya saling support aja gitu. Karena kita dari komunitas juga kita dibantu gitu. Oh gitu, jadi saling support karena saling membantu ya. Oke. Kan katanya Ibu juga jual produk ya? Produk apa sih tuh Bu? Sebenarnya kita nih pemegang brand untuk GPD dan Mizuho. Itu ada beberapa produk yang lain sih yang memang khusus kebutuhan dari Koisnya sendiri. Gitu. Kalau GP itu, nih kan biar tahu nih ya, sesuai namanya yang Koispedia yang awam menjadi paham. Kalau PD sendiri nih buat penonton baru mungkin ya baru nonton Koispedia, GPD itu apa sih gitu? GPD itu sebenarnya pakan Jepang. Mereka berfokus pada penelitian yang sampai sekarang mereka masih terus mengadakan penelitian untuk pakan-pakan koi ini yang mengutamakan kesehatan. Jadi hampir setiap makanan GPD itu pakan ikan GPD ini mengandung probiotik di dalamnya untuk menjaga kita kalau mau bilang long life-nya ikan. Oh gitu. Oh tadi namanya GPD ya? Ya GPD. Japan Pet Design. Apa tadi Bu? Japan Pet Design. Oh oke. Oh dia sampai detik hari ini masih terus teliti gitu ya makanannya biar sehat. Bagaimana ikan itu tetap sehat tanpa nggak ada gejala atau apapun ya. Selain jadi GPD ini ikan yang emang makanan khusus ikan untuk jangka panjang ya Bu ya? Iya. Semua orang rasanya kalau mau punya peliharaan maunya jangka panjang sih Bu. Jadi bagusnya tepatnya untuk GPD ya. Betul. Pilih makanannya ya, menu makanannya. Itu tuh diimport langsung dari Jepang. Betul, import dari Jepang. Mereka punya tim untuk riset sendiri juga Mbak gitu. Maksudnya untuk tim riset untuk ganti perubahan formula untuk lebih baik lagi begitu. Oke. Emang kalau ikan koi itu sendiri tuh jangka panjang waktu lamanya tuh sampai umur berapa sih Bu? Berapa lama sih? Kalau di Jepang itu saya dengar ada yang sampai ratusan tahun loh Mbak. Wow. Ya. Ratusan tahun tuh gimana ya caranya ya? Iya, katanya kalau saya dengar kemarin sih ada yang sampai ratusan tahun gitu. Tapi memang itu balik lagi adalah ke iklim, cara kita handlingnya gimana. Dan mungkin nggak terlalu banyak ya yang sampai seperti itu. Berarti ini juga ya Wan ya? Keren juga ya bisa kayak manusia juga bisa ada yang sampai 90 tahun gitu ya. Bu, nah ngomong-ngomong masalah ikan nih kan kita kalau ngebahas ikan koi nggak pernah ada habisnya ya. Aku mau tanya nih Bu ya, menurut ikan koi yang bagus menurut Ibu tuh apa nih? Ikan koi yang bagus itu kan banyak orang yang lebih mengutamakan bodinya bulky, patternnya bagus. Kalau menurut Ibu sendiri, pandangan Ibu? Saya pribadi sih suka ikan yang besar-besar Mbak. Ikan besar-besar yang montok lah ya? Yang maksudnya yang bulky, yang badannya bulat gitu ya.
gitu. Lebih kurang Oh, gitu. jadi tetap ya body tetap tuh body, pokoknya body aduhai lah ya pokoknya. Bu, selama 8 tahun kerja sama Koi, sering sponsorin, apa rasanya Bu? Terus harapannya apa ke depannya gitu? Rasanya happy aja gitu, Happy. jadi bisa kenal banyak teman Ya, gitu ya. itu pasti ya Bu ya. Ya. Terus harapannya apa Bu untuk ke depannya? Harapannya bahwa Koi bisa mengakomodir begitu banyak penghobi dengan berbagai kepala dan berbagai ide gitu. Ya benar tuh, semakin banyaknya kepala, semakin banyak ide, banyak pemasukan ya Bu, Ya. semakin juga nanti bagus ke depannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Aku senang banget Koispedia mengucapkan banyak-banyak terima kasih udah boleh ngeliput, walaupun tadi nggak mau, dipaksa-paksa sedikit gitu, karena katanya demam ya Bu, demam panggung. Demam panggung. Bu, jadi Koispedia itu punya yel-yel, kalau Dominic bilang Koispedia, Ibu jawab yang awam jadi paham, gitu ya Bu. Oke. Koispedia. Yang awam jadi paham. Oh, thank you. Diingat terus ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, para Mr. Koispedia, jadi aku di sebelah aku ada juri sedang menjuri nih. Ikan siro utsuri. Namanya ribet banget, siro utsuri. Ini ukurannya 56 sampai 60 cm. Ya. Sedikit aja Pak Juri. Sedikit aja sedikit. Yang mana yang juara? Wah, ini lagi kita pilih karena ini untuk pemilihan kita pakai suara bersama. Suara Jadi bersama ya? hasilnya bisa masing-masing mempertanggungjawabkan. Pilihnya bingung nggak? Ya, emang harus lebih teliti ya, karena Teliti ini ya. masing-masing ikan seperti kita lihat putihnya tuh luar biasa. Jadi kita memang harus benar-benar teliti gitu, dari body, terus kemudian putihnya, baru kemudian sumi warna hitamnya. Juri kita hari ini ada Bapak Sony sekaligus magazin ya, Kois Mix. Kois Magazine. Pasti para Mr. Koispedia yang menjadi pada tahu kan. Oke, aku juri dulu ya Dominic. Oke, terima kasih. Inilah penjurian sesi berikutnya atau sesi terakhir ini, sesi Para Mr. Koispedia, kalau menjadi paham, jangan semangat, tetap putus asa, tetaplah jadi beban keluarga. Kalaupun capek tuh hanya keringet asa ya kan. Ini udah malam para Mr. Tapi ikannya banyak banget dong. Ini malam minggu guys. Malam minggu sakitnya tuh di sini, nembus ke belakang minta nambah guys. Liatin. sekarang kita ada championship antara Doichu dan Tancu. Satu. Jadi Pak Misa, karena ikannya begitu banyak, spektakuler, di acara Kois Festival yang ke-13 tahun, itu pokoknya ya. Jangan semangat, tetap jadi beban keluarga, tetap putus asa. Kalaupun pun berkeringat, itu keringat putus asa ya kan. Silakan kameramen Anda bekerja, jangan makan gaji buta.